Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Octavia Veronica dengan NIM 200020058 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Nah, kesempatan kali ini saya sebagai anggota dari kelompok 5 dari mata kuliah Teori dan Analisis Sistem ingin memaparkan materi saya dengan judul Langkah-langkah membuat model sistem. Baik, sebelum kita masuk kepada langkah-langkah dalam membuat model sistem, maka kita perlu memahami dulu apa itu model dan sistem. Berbagai definisi dan pengertian tentang model, kata model memiliki beberapa makna. Suatu hal yang menarik adalah sebagaimana dijabarkan dalam Kamus Webster, yaitu model merupakan penjelasan atau analogi yang digunakan untuk memvisualisasikan sesuatu yang secara langsung dapat diobservasi. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang akan kita lakukan pada saat mendefinisikan sebuah sistem. Baik, sebelum kita masuk kepada langkah-langkah dalam membuat model sistem, maka kita perlu memahami dulu apa itu model dan sistem. Berbagai definisi dan pengertian tentang model, kata model memiliki beberapa makna. Suatu hal yang menarik adalah sebagaimana dijabarkan dalam Kamus Webster, yaitu model merupakan penjelasan atau analogi yang digunakan untuk memvisualisasikan sesuatu yang secara langsung dapat diobservasi. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang akan kita lakukan pada saat mendefinisikan sebuah sistem. Menurut sumber lainnya, model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya berupa model fisik dan model citra. Bentuk model fisik itu seperti maket dan bentuk prototipe, sedangkan model citra itu berupa gambar, komputerisasi, grafis, dan lain-lain atau rumusan matematis. Berbagai definisi dan pengertian tentang sistem telah dikemukakan oleh berbagai ahli, yang secara harfiah, kata sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu sistema, dan dari bahasa Yunani, yaitu sustema. Kedua bahasa tersebut memiliki makna yang tidak jauh berbeda tentang sistem. Mari kita lihat beberapa pengertian sistem yang diungkapkan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Ackhoff pada tahun 1994a. Ia menjelaskan bahwa suatu sistem adalah kebulatan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal, bagian-bagian atau elemen-elemen yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Berikutnya ada menurut Gordon B. Davis, yaitu tahun 1974, bahwa sebuah sistem itu terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai sasaran dan maksud. Selain itu, pengertian sistem menurut Lembaga Administrasi Negara, sistem pada hakikatnya adalah seperangkat komponen, elemen yang satu sama lain saling berkaitan, saling pengaruh-mempengaruhi, dan saling bergantung, sehingga seluruhnya merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi atau suatu totalitas, serta mempunyai peranan atau tujuan tertentu. Nah, terakhir yaitu menurut Tatang tahun 1984, yang secara komprehensif mengemukakan definisi sistem yaitu sebagai suatu yang terdiri dari objek, unsur-unsur atau komponen-komponen yang berkaitan dan berhubungan satu dengan lainnya, sehingga unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan proses. Baik, keseluruhan pengertian tentang sistem tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen yang dihubungkan untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Perlu diketahui bahwa pada tataran implementasi menyebutkan bahwa suatu sistem adalah suatu himpunan atau kombinasi dari bagian-bagian yang membentuk sebuah kesatuan yang kompleks. Namun, tidak semua kumpulan atau gugus bagian dapat disebut suatu sistem. Jika kumpulan dan gugus bagian tersebut tidak memenuhi syarat adanya kesatuan atau unity, hubungan fungsional dan tujuan yang berguna, maka tidak dikatakan sebagai suatu sistem. Jadi, model sistem yang dipahami sebagai bentuk tiruan sebuah sistem
yang digambarkan dalam bentuk bagan alur sehingga terdeskripsikan bentuk proses dari seluruh komponen sistem dari awal masuknya input, gambaran proses, sampai menghasilkan luaran atau output. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai langkah-langkah membuat model sistem sederhana dengan adanya umpan balik dan mekanisme kontrol sederhana. Dalam kehidupan kita akan selalu berada dalam sebuah sistem. Dalam bidang teknik industri akan mempelajari banyak mengenai sistem sekaligus langkah-langkah membuat model dalam pemodelan sistem. Pemodelan sistem berguna untuk membuat model dari sistem bagi perusahaan sebagai pendekatan sehingga dapat dilakukan manipulasi risiko atau biaya yang dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata. Penerapan sistem kendali umpan balik sangat luas di dunia teknik saat ini. Beberapa contoh penerapannya adalah sensor suhu dan kelembapan ruangan, pengendalian kecepatan, kendaraan otomatis, penyedia daya dengan respon cepat, penguat operasional, mikroskop gaya atom, jam atomik, dan banyak lagi. Sistem ini cenderung mempertahankan hubungan yang tetap antara acuan input dan output dengan membandingkan dan menggunakan perbedaannya sebagai sarana atau alat pengendalian. Sistem kendali umpan balik ini tidak hanya ditemukan di bidang teknik, tetapi juga ada ditemukan di bidang non-teknik seperti ekonomi dan biologi. Sebagai contoh, organisme manusia menyerupai plan kimia yang kompleks dengan banyak unit operasi yang berbeda. Pengendalian proses dari jaringan transportasi ini dan reaksi kimia membutuhkan pertukaran pengaturan. Faktanya, organisme manusia adalah sistem kontrol umpan balik yang sangat kompleks. Sistem memiliki mekanisme pengendalian dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dan juga kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sistem umumnya terbuka dan ada hubungan timbal balik antara bagian-bagian sistem karena memiliki dua sifat. Jadi, sistem beraksi dari bagian internal dan eksternal, yaitu sistem harus dapat mengatur diri sendiri dan mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungannya sendiri dan kondisi internal sistem itu sendiri. Pengatur suhu termostat memonitor keadaan suhu rumah menurun menjadi lebih dingin dari ditetapkan. Maka termostat ini dapat mendeteksi kondisi ini dan mengirim berita dengan menggerakkan perlengkapan tertentu ke perapian sehingga perapian akan memberikan panas lebih banyak untuk membawa suhu kembali normal. Model sistem sederhana dengan mekanisme umpan balik dan kontrol sistem sederhana adalah sistem yang tidak kompleks atau sistem dengan tingkat kerumitan rendah. Langkah yang pertama yaitu ada tentukan masalah dan tujuan sistem. Pertama, orang yang bertanggung jawab untuk memodelkan sistem harus mendefinisikan masalah yang akan dipecahkan dan tujuan yang ingin dicapai oleh model tersebut. Yang kedua, menentukan variabel sistem. Kemudian penanggung jawab harus menentukan variabel-variabel yang berperan dalam sistem tersebut, seperti variabel input, proses, dan keluaran. Variabel ini dapat berupa nilai terukur seperti jumlah atau kuantitas, level atau tingkat, dan waktu. Yang ketiga yaitu gambarkan struktur sistem. Setelah variabel sistem diketahui, orang yang bertanggung jawab harus menggambarkan struktur sistem menggunakan diagram blok. Diagram blok ini menjelaskan bagaimana variabel sistem terkait. Lanjut, yang keempat itu ada tentukan hubungan antar variabel. Untuk menggambarkan hubungan antar variabel, penanggung jawab harus mengetahui hubungan kuantitatif antara berbagai variabel. Hubungan ini bisa linear atau non-linear. Lanjut, yang kelima yaitu tambahkan umpan balik dan mekanisme kontrol. Akhirnya, orang yang bertanggung jawab harus menambahkan umpan balik dan mekanisme kontrol dalam model sistem. Mekanisme ini bertanggung jawab untuk mengontrol kinerja sistem dengan mengubah variabel input, proses, atau output. Baik, kita masuk kepada langkah-langkah dalam membuat model skematik.
Nah, perlu diketahui dulu bahwa model sistem skematik adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan sistem menggunakan simbol. Model ini sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu sistem diorganisasikan atau terstruktur, bagian-bagiannya, faktor-faktor yang mengontrol perilaku sistem, dan hubungan antara bagian-bagiannya. Model skematik sistem juga dapat berupa flowchart atau diagram yang digunakan untuk menggambarkan proses-proses yang terjadi pada sistem. Nah, model skematik adalah bagan yang menggambarkan unsur-unsur sistem dan keterkaitannya satu sama lain. Di sini unsur-unsur digambarkan dalam petak-petak, serta arus barang, informasi, dan balikan digambarkan dengan tanda panah. Gambar diagram skematik adalah gambar konsep desain yang mempresentasikan unsur-unsur sistem yang ditampilkan dengan menggunakan simbol grafis, bukan dengan bentuk yang sesungguhnya. Nah, langkah yang pertama yaitu membuat diagram konteks sistem yang memberikan gambaran tentang bagaimana sistem berinteraksi dengan lingkungan luarnya. Diagram ini harus mencakup entitas eksternal dan internal serta hubungan antar entitas tersebut. Nah, langkah yang kedua, kemudian buat diagram level yang menggambarkan proses atau tugas yang dilakukan oleh sistem. Diagram ini harus mencakup subsistem yang berbeda dan menunjukkan hubungan antara subsistem. Lanjut yang ketiga, yaitu tahap selanjutnya adalah membuat diagram tingkat 2. Diagram ini menggambarkan berbagai proses yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan sistem. Diagram ini harus mencakup berbagai komponen sistem dan menunjukkan bagaimana komponen ini berinteraksi satu sama lain. Langkah yang terakhir yaitu buat diagram tingkat ketiga. Maksudnya apa? Diagram ini menunjukkan berbagai komponen yang merupakan bagian dari bagian proses tingkat 2. Diagram ini harus menunjukkan bagaimana komponen ini berinteraksi satu sama lain dan bagaimana komponen ini berkontribusi pada penyelesaian tugas sistem. Nah, setiap orang dapat dan boleh menyampaikan terminologi sistem atas dasar pandangan pribadi maupun kegunaan untuk kelompoknya. Di kalangan ilmuwan, praktisi sampai di media komunikasi, istilah sistem sering dijumpai dan digunakan dengan interpretasi yang beragam. Perkataan sistem ini dapat dijadikan kata ganti, misalnya pada tatanan. Tatanan ini seperti sistem pemilihan presiden. Kemudian ada prosedur, seperti sistem penganggaran. Kemudian ada tata cara, seperti sistem pembuatan sepatu. Kemudian mekanisme operasional. Nah, ini seperti sistem pembuangan sampah. Contoh yang terakhir yaitu ada aturan teknis. Ini bisa seperti sistem pendingin ruangan. Berbagai pemakaian kata sistem tersebut boleh-boleh saja, karena yang ada di dalam pemikiran para pemakai masih ada visi tentang sesuatu yang utuh, dan keutuhan yang dalam bahasa Inggris adalah wholeness. Namun sebenarnya di balik semua penggunaan kata sistem tersebut, terdapat makna yang lebih ilmiah dan unik. Karena para ahli membedakan makna yang spesifik dari terminologi sistem itu sendiri. Contohnya saja, Ariadno pada tahun 2003 menyatakan masing-masing disiplin akademik dan ilmu pengetahuan mempunyai pandangan tersendiri atas keutuhan alamiah. Bertentangan dengan keutuhan alamiah, para ilmuwan dari masing-masing disiplin ilmu mengembangkan beragam model yang seringkali tidak konsisten, parsial, temporal, dan bersifat diskrit atau tidak berkesinambungan. Nah, itu dia langkah-langkah dalam membuat model sistem, baik dalam membuat model sistem sederhana, umpan balik, mekanisme kontrol sederhana, maupun langkah-langkah dalam membuat sistem skematik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya mau menonton video saya. Semoga dari yang sudah saya paparkan tadi, semoga teman-teman semuanya dapat mengerti dan memahaminya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.